Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hai Sobat Ngopi sekalian, dimanapun Anda berada, Sobat Ngopi, harapan saya di sini, Sobat Ngopi semuanya dalam keadaan yang sehat, walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Nah, dalam kesempatan kali ini, kita ngobrol lagi, kembali lagi, memberikan inspirasi untuk Sobat Ngopi sekalian di rumah, ataupun dimanapun Anda berada. Sekarang kita mau ngomongin masalah, atau bukan masalah sih ya, ngomongin masalah sih nanti malah jadi berkepanjangan. Ini ngomongin tentang proses ya, perkembangan dunia pendidikan zaman now, di mana adanya kurikulum merdeka dan pergerakan dari Bapak Nadiem Makarim, di mana kita semuanya sudah tahu bersama-sama dilaunchingkannya kurikulum merdeka, kemudian adanya aplikasi Merdeka Mengajar, dan yang kemarin juga lagi hits ya di kalangan Bapak Ibu guru adalah program guru penggerak dan sekolah penggerak. Nah, syukur alhamdulillah di SMK Negeri Jawa Tengah di Pati ini kita memiliki 5 calon guru penggerak. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berpanjang-panjang lagi, kita sambut saja 2 sosok ibu guru favorit kita nih di SMK Negeri Jawa Tengah di Pati. Calon guru penggerak Bu Vivi dan Bu Tino. Halo, selamat sore. Selamat sore Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, duet maut ya ini berarti ibu-ibu senior. Kalau bagi saya senior tapi masih kinyis-kinyis, masih muda, masih cantik-cantik. Alhamdulillah kita bisa Cerita. ada waktu untuk sharing di ngobrol inspirasi pada kesempatan kali ini. Nah, yang mau saya tanyakan sebelum saya tanya-tanya Bu, kita kenalan dulu yuk Bu. Kan mungkin teman-teman ngopi di luar sana belum kenal nih mana Bu Vivi, mana Bu Tino. Jadi saya persilakan untuk memperkenalkan diri dulu Bu, mulai dari Bu Vivi. Halo saudara semua, saya Vivi Sulistiana Sari, guru program keahlian APHP di SMK Negeri Jawa Tengah di Pati. Saya salah satu dari calon guru penggerak dari SMK Negeri Jateng di Pati. Keseharian saya bergerak atau mengajar di bidang produktif pengolahan hasil pertanian yang berkaitan dengan pengolahan, masak-memasak yang akhirnya bisa dimakan. Oke, jadi pengolahannya ya. Lanjut ke Bu Tino. Hai, perkenalkan saya Tinu Karila. Saya guru produktif APHP di SMK Negeri Jateng dan kali ini saya mengikuti program calon guru penggerak di SMK Negeri Jateng di Pati, mewakili Kabupaten Pati. Oke, luar biasa sekali ya calon-calon penggawa guru penggerak ini di sela-sela kesibukannya mengerjakan semua tugas yang luar biasa. Kita di sini mau sharing nih teman-teman semuanya, teman ngopi semuanya, gimana sih prosesnya ketika Bu Vivi sama Bu Tino ini kok bisa masuk sebagai masih calon ya soalnya ya, masih calon guru penggerak. Ini prosesnya gimana Bu? Motivasinya, terus mulai dari awal pembelajaran di trimester awal sampai dengan hampir sampai dengan hari ini. Gimana nih Bu prosesnya, bisa diceritain? Tino atau saya? Mungkin dari Bu Vivi dulu. Baik, nah saya akan sedikit bercerita tentang perjalanan saya menjadi atau mengikuti calon guru penggerak. Yang pertama awalnya saya nggak pernah berpikir apa itu guru penggerak, saya cuek saja. Tetapi waktu saya dipanggil Bapak Kepala Sekolah, kemudian syarat-syarat yang sudah saya miliki, akhirnya beliau memotivasi saya untuk ikut mendaftar calon guru penggerak. Nah, dari situ baru saya berpikir dan mencoba belajar apa sih guru penggerak itu, manfaatnya apa, kedepannya bagaimana. Nah, dari situ saya baru paham. Ya, paling tidak sedikit saya mengetahui di program guru penggerak itu akan melaksanakan
dalam 9 bulan. Kemudian tujuan kedepannya adalah mencerdaskan siswa dengan program Merdeka Belajar yang selama ini kita belum pernah memakai. Mungkin sudah menerapkan tetapi kita belum tahu ya. Nah, kemudian selain itu juga menunjang jenjang karir kita sendiri. Nah, dari situlah akhirnya saya termotivasi, kemudian ikut mendaftar yang melalui beberapa seleksi. Akhirnya tahap demi tahap bisa saya lalui dan lolos. Nah, akhirnya pada bulan November ya Bu Tinu ya, kita terpanggil sebagai calon guru penggerak dan kita mengikuti Lokakarya Perdana dengan seluruh calon guru penggerak yang ada di Kabupaten Pati. Kita termasuk dalam angkatan keempat. Nah, akhirnya dari situ senenglah kita mengikuti pendidikannya, proses-prosesnya ya, walaupun memang berat. Di sela-sela kita mengajar, kegiatan lain di sekolah, kita harus mengerjakan pekerjaan tentang tugas-tugas dari guru penggerak. Tapi alhamdulillah dengan niat bismillah dan ikhlas kita laksanakan sampai hari ini. Itu yang dari saya. Kalau Bu Tinu mungkin Bu Tinu mau menambahkan sedikit. Ya, kalau motivasi dari saya ingin menambah ilmu baru, kemudian juga saya ingin mengupgrade dari kompetensi saya sehingga pembelajarannya lebih menarik, kemudian pembelajarannya lebih menyenangkan siswa. Itu Bu. Jadi memang fokus dari si guru penggerak ini memang untuk memajukan pendidikan nasional ya. Jadi bagaimana kita mempersembahkan sebuah ilmu, tetapi bukan hanya dari satu sisi. Biasanya kan kalau dari zaman dulu kan hanya teacher center ya, artinya betul. Dari Bapak Ibu guru sumber belajarnya. Tapi kalau sekarang kita sudah harus mendorong siswa Merdeka Belajar tadi. Menerapkan Merdeka Belajar. Nah, dalam proses Merdeka Belajar, proses menjadi seorang guru penggerak, itu kan ada tuntutan-tuntutan khusus atau program-program. Kalau kita sebut mungkin bisa sebagai program tujuan dari si guru penggerak tersebut. Jadi kan setiap guru penggerak pasti kan ada target sasaran, artinya ada target proses pembelajaran yang mungkin ibu-ibu sekalian lakukan. Nah, dalam target pembelajarannya mungkin selama ini yang sudah terlaksana apa Bu? Kalau di sini ya kita melakukan praktek baik seperti di modul 1, modul 2 dan ini sudah sampai modul 3. Masing-masing itu ada aksi nyatanya. Jadi kami sudah mempraktikkan langsung di kegiatan aksi nyata. Mulai dari modul 1 itu materinya tentang filosofis dari Ki Hajar Dewantara. Nah, itu kita terapkan di aksi nyatanya. Kemudian dalam proses pembelajarannya Bu, kira-kira ada nggak sih metode pembelajaran baru yang mungkin Ibu belum pernah lakukan ya? Kalau untuk model sekarang ini kan kita menerapkan PJBL untuk sekolah. Nah, kira-kira program atau metode PJBL yang Ibu telah lakukan dalam proses program guru penggerak itu seperti apa? Kalau saya sudah menerapkan di model PJBL berbasis O2. Berbasis O2 dan omset ya Mas. Iya. O2 itu yang seperti apa Bu kira-kira? Jadi kita melakukan produksi dari produk misalnya yang kita angkat itu kue kering. Nah, kue kering itu diproduksi sampai menghasilkan omset yang tinggi dan ordernya juga yang tinggi. Kita punya target ya, misal sebelum kita melakukan kita O2 itu tadi yang order dan omset. Kita mencari order dulu, kemudian kita kerjakan, kita terapkan praktek kita, kemudian menghasilkan omset. Nah, itu yang dimaksud PJBL berbasis O2. Berarti ada perencanaannya ya Bu? Iya. Nah, untuk kegiatan PJBL berbasis O2 ini sudah Ibu lakukan kan ya? Iya, sudah. Nah, kira-kira dulu merencanakannya berapa, terus udah ada hasilnya belum sih Bu? Wah, sudah. Ini melebihi target ini, tidak disangka-sangka ini. Jadi mungkin Ibu bisa ceritain ketika proses perjalanannya yang sampai
ketidak disangka-sangka tadi, mulai dari perencanaannya, berapa omsetnya, kemudian hasilnya berapa kira-kira Oh Bu? iya, itu rencana awalnya 200 toples. Kemudian berjalan order-order sampai mencapai 1016 toples. Dan omsetnya bisa sampai 32 juta. Wah, luar biasa sekali. Itu hanya Waktu dalam satu waktu bulan. bulan. Satu bulan. Ramadan bulan. kemarin. Iya, luar biasa. Dan itu semuanya yang melakukan adalah anak-anak ya Bu. Anak-anak, Nah, iya. kira-kira Kita anak-anak pendamping ya. Iya, Pendamping. anak-anak dalam melaksanakan kegiatan itu kira-kira 1.200 toples. Itu seneng apa bahagia atau gimana Bu? Bisa maksudnya sebagai mentor bisa memotivasi anak yang awalnya kan targetnya cuma 200 ya Bu? Iya. Iya, itu jadi 1.200 gimana tuh Bu? 6 kali lipatnya. Iya. Bener, ini juga dirasakan anak sebagai nano-nano ya. Yang semula rencana 200 toples, mereka kerjanya kan masih santai-santai karena waktunya masih panjang. Nah, setelah 1 minggu berjalan, ternyata order yang masuk itu sangat mengejutkan. Nah, akhirnya dia tidak bisa tidur-tidur atau santai-santai, harus sehari mengejar target sekian toples, sehingga kita total dalam 1 bulan itu menghasilkan 16. 16 toples. Nah, mereka merasa sangat senang sekali karena kita tidak hanya memperkerjakan mereka, tetapi ilmu mereka dapat, resep juga bisa mereka praktekkan di rumah. Selain itu, tenaga kerja, laba, memang kita hitung dan kita berikan. Kita anggap mereka sebagai karyawan ya Bu ya, karena di sekolah kita terapkan TEFA atau Teaching Factory tadi atau juga unit produksi. Sehingga anak-anak sangat gembira karena nanti akan menghasilkan gaji. Ya, Menghasilkan itu. income. Iya, Iya, income buat Bu. mereka. Saku buat lebaran. Luar Seperti itu. biasa. Jadi mereka mungkin bisa tertarik dan semangat juga salah satunya juga karena adanya fee Iya, tambahan ya. betul. Di sisi sekolah juga mereka juga mendapatkan Iya, dapat fee, ilmu, mendapatkan dapat- ilmu dan ilmu itu luar biasa bisa diterapkan juga di rumah ya Bu. Iya. Nah kira-kira untuk yang resepnya itu berapa sejenis, kue sejenis atau dalam 1.200 ya Bu? 1016 toples 1016 itu toples. ada 7 jenis. 7 jenis Jadi kue kering. ya produknya ada kastengel, nastar, kemudian tamrin, putri salju, Kue kemudian kacang, kue kacang. terus palem palem, cheese. ya. Iya. Udah ada kue yang kekinian ya Bu? Iya. Udah ada palm sugar. Terus kalau saya boleh tahu dari beberapa jenis kue ya yang paling diminati atau yang paling best sellernya ibaratnya nih Nastar dari Nastar. dulu kala. dari dulu banget ya. Nastar itu memang jadi kue khas untuk Lebaran ya Bu. Terus ketika anak-anak tahu itu proses pembelajarannya gimana Bu? Apakah setiap anak harus bisa menguasai ke-7 resep kue kering tersebut atau hanya fokus di salah satu resep saja? Dan kira-kira kendalanya apa sih Bu yang dihadapi selama proses dari mulai perencanaan sampai ke hasil akhirnya? Oh ya, ini dari siswa itu jadi dibagi dalam kelompoknya. Misalnya kelompok 1 dia ahlinya di nastar ya dia produksi nastar terus. Kemudian kelompok 2 kastengel ya kastengel terus. Sesuai pembagiannya. Kemudian kalau kendala yang dihadapi itu salah satunya ada ini harga bahan baku yang Melambung naik ya drastis tengah-tengah di luar gitu. dugaan kita. Itu kemudian alat itu ada yang perlu diservis, alat oven Karena itu kan bekerja tiap hari Iya. ya sampai larut Panas ya, Bu. Panas Panas kurang terus. istirahat juga. itu. Kemudian juga ini kurangnya cetakan sehingga mereka harus antri menunggu cetakannya dipakai gitu. Secara teknis industrialnya ya, Iya, alat-alat iya. dan alat-alatnya dan harga bahan yang Melambung. melambung. Tidak di perkiraan Iya, kita ya. Iya, karena di kan awal itu Maret itu rencananya kan 200 toples Iya. ibaratnya kan belinya baru stoknya Baru 200 stoknya, toples. iya, Ternyata dalam perjalanannya melambung tinggi. Tapi termasuk baru ya Bu ini brandnya.
Iya. kue keringnya di SMK Jateng kan baru tahun ini Iya, ya. betul. Untuk konsumsi yang 1000 stoples Iya, itu iya. lumayan banyak, besar Karena yang sekali. tahun-tahun kemarin kita tidak sampai 1000 Tidak ya. sampai 1000. Ya, kita sudah produksi cuman dalam Skala kecil. Skala kecil. Iya, mungkin belum ikut guru penggerak ya, Bu. iya juga. Iya, Jadi kita belum sempat itu ya promo-promo sampai Promo besar-besaran. keluar. Iya. Jadi memang hanya 1000 stoples itu baru di intern SMK Jateng saja ya. Iya. Jadi memang belum go internasional atau belum go nasional ya. Harapannya nanti tahun depan bisa go nasional, Iya. bisa Harapannya, dikirim iya. ke seluruh Pulau Jawa ya. Jawa. Aksesnya lebih lebih luas. Terus tadi sudah dijelaskan ya, selama 1 bulan ya itu sudah dilakukan omset order, kemudian hasil akhirnya untungnya Alhamdulillah untungnya bisa mencapai 4.500.000 4 dalam juta 1 bulan. dalam 1 bulan. Iya. Luar biasa. Kalau dalam skala sekolahan luar biasa ya Bu. Banyak yang awalnya dulu mungkin kita belum punya mindset untuk ke arah sana, sekarang kita udah ada proses pembelajaran berbasis produk, bervisi pada omset order, sehingga siswa lebih semangat dalam proses pembelajaran. Mereka mendapatkan fee, tidak hanya ilmu saja, kemudian bisa diaplikasikan, yang lebih jelas bisa diaplikasikan ketika mereka lulus nanti Iya betul, sebagai modal sebagai modal wirausaha, dan Bapak Ibu sebagai guru juga bisa memotivasi melakukan proses pembelajaran yang lebih menyenangkan Iya, dari yang betul. sebelumnya. Terus selama dalam proses ini Bu, kemarin kan Lebaran kan sempat ada anak yang pulang ya. Iya. Nah itu bagaimana Bu? Orderannya masih jalan atau gimana? Atau Masih, ya. diselesaikan sebelum libur? Kalau Iya. saya lihat kemarin kan masih Masih. order, Masih proses. tetap kita jalan, anak-anak yang pulang ya sesuai jadwalnya, tetapi anak-anak yang di area Pati dan yang berminat ya untuk bekerja di sekolah itu yang mengerjakannya seperti itu. Jadi kita tetap bisa memenuhi target. Oke, dari perencanaan tadi sampai ke hasil akhir kan ternyata 6 kali lipatnya ya, dari proses order dan omsetnya. Terus keuntungannya itu benar-benar out of the box, artinya kita sama sekali tidak berpikir ke arah sana, hanya berfokus pada pembelajaran siswa. Ternyata di sisi lain juga ternyata ada income, dan itu juga menjadi motivasi ya, menjadi motivasi untuk anak dan ibu guru sekalian. Kemudian untuk mengatasi kendala Bu, tadi kan Ibu menjelaskan adanya kekurangan cetakan dan oven yang perlu diservis dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, ibaratnya itu untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, atau evaluasilah, refleksi dari kegiatan yang telah dilaksanakan itu apa Bu? Oh iya, mungkin nanti ke depannya kita bisa melakukan perencanaan yang lebih matang supaya harga bahannya tidak terlalu jauh drastisnya gitu. Kemudian kita juga bisa melakukan servis alat oven itu secara berkala. Kemudian kita nanti akan mengajukan peralatan cetakan supaya nanti tidak lama bergantiannya. Oke, dan juga mungkin adanya kuesioner ya Bu ke anak-anak ya, biar anak-anaknya kita juga tahu feedback dari anak-anak kira-kira dalam proses pembelajaran yang lampau sama yang sekarang ini anak-anak lebih prefer kemana, yang kemana pilihannya, suka yang mana, ataukah nggak mungkin kan kita selalu, kalau orang-orang bilang itu SMK sejarah atau SMK kalau orang bilang itu ya SMK sejarah kalau nggak salah ya. Jadi mereka itu SMK tapi belajar itu sudah enggak Based model of the ya text, kan, ya. apalagi kita SMK, Iya, anak-anak sukanya SMK harus langsung praktek dan bekerja. Siap Bu. Dan harapannya juga nanti semoga menghasilkan produk-produk lebih banyak lagi, sehingga Amin. mungkin bisa masuk ke pembelajaran yang
diversitas, di mana anak mungkin ada yang passion kue kering, ada yang passion minuman, mungkin ada yang passionnya roti manis. Nanti bisa membangun unit-unit usaha, unit produksi yang ada di SMK kita. lebih beragam lagi. Tapi luar biasa loh Bu, dari mulai perencanaannya 200 toples hingga hasil akhirnya. Kemudian dari hasil itu oleh guru penggerak kira-kira gimana Bu? Iya. Mentor ya, apa sih namanya? Pendamping. Itu juga sangat luar biasa Iya. ya, plus buat kita, Iya. SMK kita juga yang di luar dugaan, kemudian tugas itu terrealisasi dalam waktu 1 bulan nyata. Nah, itu yang menjadi kebanggaan kita juga ya, Iya. sudah bisa menerapkan kita semula bergerak dan bisa menggerakkan. Nah, itulah. Berarti memang harus dibutuhkan aksi nyata ya Bu. Betul. Aksi nyata dan udah dibuktikan. Alhamdulillah calon guru penggerak Bu Vivi dan Bu Tino bisa menyelesaikan tantangan yang diberikan. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Ini Bu. juga berkat dukungan teman-teman, tidak lupa juga. Bapak Kepala Sekolah, Iya. pokoknya seluruh warga SMK Jateng Jateng. yang mendukung kita. Mungkin mau ada yang diutarakan Bu, ucapan terima kasih. Tino, buat Bapak Kepala Sekolah, terutama Pak Herdo, kita ucapkan terima kasih yang sudah memotivasi kami, mensupport dan tidak lupa memfasilitasi, ya kan? Semua calon guru penggerak yang ada di SMK Jateng. Jayalah SMK Jateng, majulah guru penggerak, seperti itu. Oke, luar biasa. Mungkin itu Bu yang bisa kita sharing ya, kita bagikan pada kesempatan kali ini. Harapannya nanti kita bisa ketemu lagi Bu, kumpul-kumpul untuk menceritakan proses perjalanan seorang guru penggerak. Karena nanti sebentar lagi 3 bulan lagi kan sudah mau lulus sebagai betul. guru penggerak. Semoga kita mendaftar 5, lulus dengan 5. Amin. Semoga semuanya yang 3 ada Bu Eko, ada Bu Fitri, Nadia, dan ada Bu Nadia. Nanti segera menyusul juga kita di podcast. Kita undang di podcast Ngopi Senjata ini. Mungkin itu Bu yang bisa kita bagikan ya. Oke. Semoga bisa bermanfaat untuk mendengar Siang Ngopi dimanapun Anda berada. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Wow.